Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'raul malaikata la busra yauma idzin lil mujrimina wa yaquluna hijram mahjura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di surat Furqan, surat 25 ayat 22. Di ayat 21 Allah menceritakan bahwa orang-orang yang enggan bertemu Allah, artinya tidak yakin pada hari akhir, itu mengharapkan kepada Rasulullah untuk bisa bertemu dengan malaikat atau melihat Allah secara langsung. Mereka ini perbuatannya adalah melampaui batas, Bapak Ibu sekalian. Lalu Allah menceritakan di ayat 22, nanti pada hari mereka melihat malaikat di hari itu la busra yauma idzin lil mujrimina, tidak ada kabar gembira. Kalau malaikat itu datang kepadanya, itu tidak ada kabar gembira bagi orang yang berdosa, tidak ada kabar gembira. Dan mereka berkata hijram mahjura. Hijram mahjura itu bahasa Arab, di sini ditulis hijram mahjura juga. Ini terjemahannya panjang. Hijrah mahjura itu mereka lalu minta keselamatan, tetapi tidak bisa karena sudah terlampaui perbuatan yang buruk itu, sudah diputuskan oleh Allah. Harapannya mereka itu bertemu malaikat atau ketemu Allah. Kalau malaikat itu datang bertemu sungguhan, itu hijrah mahjura. Karena itu Ibnu Katsir memberikan pelajaran dalam kitabnya, maksudnya mereka tidak dapat melihat malaikat di hari yang paling baik bagi mereka, tidak dapat. Bahkan di hari mereka dapat melihat para malaikat, itu tiada kabar gembira bagi mereka. Berarti kabarnya susah, menyusahkan kalau ketemu malaikat. Demikian itu bertepatan dengan saat mereka menjelang kematiannya. Orang itu kalau mau meninggalkan ketemu malaikat, yaitu di saat para malaikat itu memberitahukan kepada mereka bahwa mereka masuk neraka dan mendapat murka dari Tuhan yang Maha Perkasa.
Ada hadis riwayat Muslim itu ketika orang mau meninggal itu didatangi malaikat. Yang satu malaikat berada di sejauh mata memandang. Itu kalau orangnya beriman, malaikatnya berbaju putih, kemudian membawa kain kafan dari surga berbau wangi. Yang satu jauh duduk di sana sejauh mata memandang. Tapi yang satu duduk di sebelahnya, di sebelah orang yang mau meninggal itu. Nah, orang yang beriman itu nanti dikata oleh malaikat yang duduk di sebelahnya itu, keluarlah wahai nyawa yang baik dari tubuh yang baik. Sebetulnya keluarnya nyawa itu sakit Bapak-Ibu sekalian. Rasulullah memberikan kabar itu seperti ditusuk atau dibacok pedang 300 kali. Lede Bapak. Awak dibacok pedang ping 300 ya lede. Ana ping 5 ae wis entek. Saiki lek ping 300 ya padha mek kate digawe bakso niku. Enggak. Dicacah. Tetapi orang yang beriman dikatakan oleh Rasulullah di ayat di hadis tersebut itu dinyatakan bahwa orang yang beriman itu disuruh keluarlah kamu, wahai roh yang baik dari jasad yang baik. Maka keluarlah nyawa itu, walaupun rasanya sakit, tapi diberi oleh Allah nikmat, busra, diberi kabar, nikmat dari Allah, dan diberi kabar kasih sayang dari Allah, sehingga roh ini tidak merasakan sakit. Kalau dalam ayat lain itu sebutkan wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira bagi kamu wahai roh yang baik, surga yang dijanjikan untuk kamu. Surga ditunjukkan kamu. Nah, setelah itu rohnya itu keluar. Ketika keluar, diambil oleh malaikat yang membawa kain kafan tadi. Langsung diambil, dibawa ke langit. Sampai di langit pertama itu malaikat pada heran, ini rohnya siapa kok baik sekali. Lalu disebutkan oleh malaikat pembawa itu, ini rohnya Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama yang baik yang dipunyai itu. Terus minta dibukakan pintu langit pertama, dibuka sampai ke langit ke-7. Lalu Allah berfirman, catatlah amalnya di Iliyin. Iliyin itu tempat yang tinggi. Lalu roh itu dikembalikan ke jasadnya di bumi. Nah, disitulah akhirnya proses di alam barzah, dan lolos. Setelah ditanya oleh malaikat, orang itu dibeberkan kain dari surga. Lalu ada orang yang tampan begitu, baunya wangi, menyandingi dia. Lalu bertanya, kamu siapa kok tampan sekali, baunya wangi? Saya adalah amalmu waktu kamu di dunia. Jadi amal perbuatan kita ini Pak Bu, besok jadi orang yang tampan yang nyandingi di alam barzah sampai hari kiamat. Lalu berdoa, ya Allah,
jangan disegerakan hari kiamat. Nikmat di alam barzah saja sudah seperti itu. Hadis sahih. Lain dengan saat malaikat bertemu dengan orang kafir. Sama seperti tadi. Cuma malaikatnya geram begitu, suaranya kasar, kemudian datang pada roh yang kafir tadi. Sama sejauh mata memandang, yang satu duduk di sebelahnya orang yang meninggal. Besok Pak Bu, kalau mau meninggal, sampai cocokkan ini. Cuma lek mari cocokno gak bisa cerita. Nggih. Soalnya terus bablas Pak Bu. Nggih. Tapi cerita ini artinya hadis ini menyampaikan itu benar adanya nanti. Saya pernah berpengalaman melihat orang yang mau meninggal. Lah manggil saya terus gitu. Karena masih ada hubungan dekat dengan kami. Setelah saya datang di rumah sakit itu, orang yang mengatakan, "Iki sapa iki? Iku sapa? Iku sapa?" ngoten. Jauh. Terus begitu ada yang dekat, "Loh, masuk nang awakku," ngoten. "Masuk nang awakku." Terus golek ya saya gitu. Cari saya dipanggil Cak Dul. Cak Dul Wahid. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang itu masih bisa bicara. Nah, malaikat itu sudah menyanding dia. Saya katakan pada keluarganya, ibumu ini perempuan Bapak. Ibumu ini dalam sakaratul maut. Saya waktu itu belum sholat zuhur gitu loh. Tolong dibisiki kalimat Allah saja, jangan panjang-panjang. Dah dibisiki itu, saya tinggal tak sholat dulu karena sebelahnya ada musola, aku tak sholat saja. Saya pegang kakinya itu sudah dingin seperti air dimasukkan ke kulkas, Bapak. Bukan dingin seperti es ya, tapi air dimasukkan ke kulkas itu kan dingin ya. Tapi di atasnya ini panasnya sekali, panas sekali. Begitu saya mau pamit ke tempat sholat, saya pegang perutnya ini, panasnya luar biasa Bapak. Tapi kakinya sudah cepat ini, cepat dingin. Ibumu ini dalam sakaratul maut, tolong dibisiki. Masih bisa menjawab Pak Bu, karena masih nggih, nyawa iku lek jek gurung nok tenggorokan, lek jek gurung nok kene, jek iso ngomong. Jek iso ngomong Pak Bu. Tapi nek kene yugorgir gak iso. Tapi dengar. Makanya lek ana wong jange meninggal, itu jangan rame-rame. Gak oleh ditangisi di situ Pak Bu. Bingung sing jange mati niku. Makanya lek ana wong jange sakaratul maut, sing nangis-nangis niku sampean nggih kon metu dicancang nok cermi mriku. Wonge. Jadi gak oleh deket, Pak. Engko ae wis meninggal baru mendekat. Karena orang yang mau meninggal itu susahnya luar biasa. Merasakan keluarnya nyawa itu sakit. Kalau orang-orang yang kafir, Pak Bu, keluarnya nyawa itu ada hadis menyatakan, Rasulullah menyatakan seperti besi berduri. Besi ini ada durinya gini lah. Kenapa di sini? Besi berduri dibungkus kain wol yang basah. Itu dicabut dari kain wol yang basah, yaitu sakitnya roh orang-orang kafir yang dicabut. Bahkan dikatakan oleh malaikat, keluarlah hai jiwa yang kotor dari tubuh yang kotor. Keluarlah kamu menuju ke dalam siksaan angin yang panas. Angin yang sangat panas lagi mendidih. Dan dalam naungan yang asap yang hitam.
Orang kafir itu menolak, Bapak. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah menyatakan ini. Ketika orang yang mau meninggal itu busyiro bi'adabin. Jadi ditunjukkan bi'adabin dengan adab. Busyiro bi'adabin. Wa laknatullah, dan laknatnya Allah. Wa ghadabi, dan ghadabnya Allah. Marahnya Allah. Sehingga ketika melihat adab itu susah. Waduh, aku jangan kena adab seperti ini. Sehingga begitu disuruh keluar enggak mau. Keluar kamu nyawa, wahai nyawa, keluarlah kamu dari jasad. Menolak mereka, tidak mau keluar. Tapi mereka bercerai-berai. Bercerai-berai ke seluruh tubuh ini. Melayu nang tangannya, melayu nang sikile. Suruh keluar, keluar kamu. Bercerai-berai mereka. Maka malaikat maut memukuli nyawa tadi. Karena bercerai-berai, melayu, lari ke rambut, lari ke kaki, suruh keluar, lari ke tangan, begitu. Diantem di malaikat. Sebagaimana Allah berfirman di surat 8 ayat 50. Allah menyatakan walau taro idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadzuqu adzabal hariq. Surat 8 ayat 50. Monggo. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka. Nah, jadi malaikat akan mencabut nyawa. Lek cek urip ngene cek normal Pak Bu. Kepada Rasulullah mengatakan, aku gak percaya kepada kamu. Lek aku gurung ketemu malaikat. Dan aku melihat Allah dengan mata telanjang ini. Itu baru aku percaya padamu. Makanya disebutkan oleh Allah, lo wong iki lek kon lek ketemu malaikat berat kamu. La busra, tidak ada kabar gembira. Tidak ada kabar gembira. Nah ini ketika kematian sudah tidak ada kabar gembira ini Bapak. Kenapa? Malaikat mukul, keluar kamu, pukul. Wa'at barahim, wujuhahum wa'at barahum. Muka mereka dipukul, belakang mereka dipukul. Lalu malaikat mengatakan itu. Dan berkata, G. rasakanlah olehmu sesa neraka yang membakar. Kalau kamu Muhammad melihat orang kafir itu dalam keadaan sakaratul maut, terus ya Allah, tentulah kamu akan merasakan ngeri. Ngerasakan ngeri, Bapak. Awake dhewe umpama didudunong niku ya ngeri, Bapak. Wong kafir niku lek jange mati kan ada ayat nih kok, surat 23. Ayat 99 itu kan ada kalimatnya kan. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un. Nih. Ayat 99. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Nah, datang kematian itu berarti apa? Sakaratul maut. Ngoten. Wong kafir niku lek kedatangan sakaratul maut gurung mati Pak Bu, jek kedatangan. Nggih berarti niku seperti itu. Mereka menjerit dengan sekeras-kerasnya, jerite ngeten. Dia berkata, Nggih. ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ngoten Pak. Rabbirji'un. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Padahal dia masih di dunia, ngoten. Gurung mati jek kedatangan Mbak Bu, seperti tadi loh. Malaikat mengatakan, keluar kamu dari jasadmu. Keluar. Gak gelem, wantem iki. Minta dikembalikan ke dunia, artinya minta sehat, ngoten. Cuma kita tidak tahu jeritan mereka.
Hanya pengumuman saja, Bapak. Pengumuman. Bapak almarhum telah meninggal dunia dengan tenang. Dari siapa tenang? Diantem di malaikat itu. Betul tenang. Dan itu bukan almarhum. Sebutan almarhum itu adalah kematian orang-orang yang beriman, bukan orang kafir. Kalau orang kafir ya al-mal'un. Tapi ngomong gelem nyebut al-mal'un kira-kira. Wani, Bapak. Mesti almarhum. Nah, sebutan almarhum itu sebutan orang-orang yang beriman yang meninggal. Mati apa meninggal? Mati, Bapak. Karena meninggal itu bahasa kasar, bahasa halusnya itu mati. Karena Al-Quran sendiri juga mengatakan mati. Hadis juga mengatakan mati. Idza mata benu Adam loh. Dan apabila anak cucu Adam meninggal atau mati itu Quran juga mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya lho mama mati. Masa wama meninggal lah mboten. Enten inna sholati wa nusuki wa mahyaya wama meninggal mboten enten. Ini wama mati. Bapak Ibu sekalian, diantemi malaikat. Di ayat lain juga sebutkan walau taro idzi dhalimuna fi ghamaratil maut. Jikalau kamu Muhammad melihat sekiranya orang-orang yang zalim itu fi ghamaratil maut dalam tekanan mati, wal malaikatu basitu aidihim. Lah niku kafir itu wong zalim. Malaikat memukul dengan tangan mereka, dipukul dengan keras, lalu malaikat mengatakan, akhriju anfusakum, keluarlah nyawamu, keluarkan nyawamu. Al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairil haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Keluar nyawamu, pada hari ini kamu dibalas oleh Allah dengan balasan yang siksaan yang menghinakan. Kenapa? Karena bima kuntum taquluna 'alallahi ghairil haq. Karena kamu mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak benar. Niku zalim, Bapak. Ngeten. Sesuatu yang tidak benar itu diatasnamakan Allah. Ngertos? Sebetulnya itu bukan perintah agama, bukan juga perintah Allah. Tapi diatasnamakan Allah, seakan-akan itu perbuatan ibadah. Diatasnamakan Allah, niku jenenge zalim. Niku lek gak tobat, Bapak. Nanti kalau meninggal diantem di malaikat. Terus diomong, iki sebabnya bima kuntum taquluna 'alallahi ghairil haq. Kamu mengatakan terhadap sesuatu yang atas nama Allah yang tidak benar. Yang kedua, wa kuntum an ayati tastakbirun. Dan kamu terhadap ayat-ayat Allah tastakbirun, menyombongkan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir itu berat kalau ketemu malaikat. Di ayat 22 tadi selanjutnya akan ada kalimat ini. Di ayat 22. La busra yauma idzin lil mujrimina wa yaquluna hijram mahjura. Nah, ya raunal malaikata la busra yauma idzin lil mujrimina. Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang yang berdosa. Itu artinya ini berbeda, Bapak sekalian.
dengan keadaan orang yang dialami orang-orang yang beriman. Saat mereka menjelang kematian itu sangat berbeda. Kalau mereka itu hijrah mahjurah, tapi kalau orang yang beriman tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka mendapat berita gembira, orang yang beriman itu akan kebaikan-kebaikannya dan beroleh hal-hal yang menggembirakan. Itu loh. Dijanji oleh Allah, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat 41 itu. Ayat 30. Aman terjemahkan. Surat 41 ayat 30. Yeah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Yeah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Nah, mengatakan saya beriman pada Allah. Terus diteguhkan hatinya. Diteguhkan dengan keimanan tadi. Apa yang diperintahkan oleh iman tadi, apa yang diperintahkan oleh Allah, hatinya mengikutinya, tidak menuruti hawa nafsunya. Itu jenis meneguhkan hati. Kalau bahasanya wong-wong niku memerangi, Pak. Nggih. Memerangi hawa nafsu. Ngoten niku jenis meneguhkan hati. Karpe hawa nafsunya tidak mau diajak seperti itu, tapi diteguhkan. Contoh ya, orang bangun di waktu malam itu berat loh. Berat. Kecuali orang yang bisa meneguhkan hatinya. Seberat apapun dia bangun di waktu malam. Bukan bangun terus nguyuh tok lho, Bapak, mboten. Bangun nguyuh terus balik turu maneh, mboten. Bangun yang dimaksud adalah sholat malam. Berat itu. Tapi karena hatinya diteguhkan hatinya ini untuk perintah Allah, dia berangkat, Bapak. Nah niku jenenge lek wong Jawa ngarani memerangi hawa nafsu. Sebetulnya ngaji ngoten nggih berat. Berat Pak Bu, ono acara. Umpamane acara Agustusan. Bu lomba mangan kerupuk mbok apa ngoten. Berat. Melok ngaji ini berat. Tapi karena diteguhkan hatinya ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Lah, lek ana wong model ngono iku, berita dari Allah ngeten. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan. Nah, malaikat turun kepada mereka yang meneguhkan hatinya itu. Terus dikatakan oleh malaikat kepada kita, tapi kita tidak tahu, Bapak. Perkataan itu menempel di hati kita. Perkataan malaikat itu. Isinya adalah satu. Janganlah kamu merasa takut. Siji. Ini sudah ditempelkan di hati. Wong sing meneguhkan keimanannya, kamu jangan merasa takut. Niku rasa takut itu ngeten. Apa yang membuat takut? Sesuatu yang membuat takut itu dihilangkan oleh Allah. Karena ditempelkan di situ tidak takut. Artinya ngeten. Ketika orang itu mau meninggal, itu tidak ada rasa takut. Hatinya tenang. Diteguhkan oleh Allah. Atau kalau masih hidup, dia tidak merasa takut. Tidak takut miskin kalau dia sedekah. Tidak takut hancur dalam kehidupannya. Yang ditakuti hanya Allah. Ini stempel. Yang kedua. Dan janganlah kamu merasa sedih. Ojo sedih, tempelkan di hati. Tidak ada rasa sedih. Ketika mau meninggal itu saat yang paling dirasakan. Boleh jangan mati itu susah, Pak. Susah sekali.
ngrasakno opo nang awak niku. Dodo sesek dan seterusnya. Bagi orang yang beriman tidak. Sakit tetap, tapi tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Nanti kita rasakan masing-masing karena semua ini nanti akan meninggal. Termasuk si ngomong. Termasuk si ngomong. Nggak tahu nanti gilirannya di sini ngoten. Nggih. Makanya masalah kematian nggak usah royokan, Bapak. Wis ana gilirane masing-masing. Sampeyan teni ya mati-mati dhewe nggih. Nggih. Pasti mati, pasti. Ana sing mati ku sedang pidato ngene mati ana. Nggih. Ana sing sedang ngrungokno mati ana. Ana sing sedang main game mati ana, Bapak. Nggih, macam-macam nggih. Kematian seseorang. Ana sing sehat walafiat ketubruk mobil beres mati ana. Nggih. Namanya kematian. Kita tidak bisa mendeteksi, tidak bisa menduga-duga. Yang penting kita siap. Kapan mati? Tidak tahu. Allah yang mempunyai takdir. Kita tidak tahu. Lalu yang ketiga, malaikat mengatakan itu. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Loh, wong jangan mati niku didodono surga. Nikmat gak kira-kira? Masya Allah. Lek dikongkon metu tuh kok badane ngono, seneng gak? Seneng ngelunyur ae, Pak Bu. Dalam hadis itu disebutkan Rasulullah menyatakan, wong iman itu lek mati, keluarnya nyawa itu seperti air keluar dari ceret. Terus digerojokna ning gerujuk-gerujuk, metune ngono, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Metu. Roh yang iman, orang yang baik, keluarlah kamu dari roh yang baik, dari jasad yang baik. Keluarlah kamu, keluar. Enak, walaupun sakit. Sakitnya tetap sakit seperti dibacok pedang kali 300. Tapi karena siap, maka sakitnya itu tidak terasa. Rasulullah yang merasakan sakit, Pak Bu. Makanya Rasulullah minta pada Allah supaya tidak sakit. Dungo. Ada air, tangannya dimasukkan ke mangkok itu diusapkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rasulullah ndonga ngoten. Jadi ya Allah keluarkan nyawa saya bin alaina fi sakaratil maut, ketika sakarat maut itu. Dengan mudah. Ya Rasulullah tetap diberi mudah oleh Allah, tapi kan ndonga niki kanggo sinten? Umatnya kan, kula panjasa niku suruh minta seperti itu. Nah, lalu Allah mengkabarkan di ayat niki, di ayat 31, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Wong kula nek surga, sing calone surga, terus ya Allah ngeten. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Nah, wa fil akhirah. Kami yang melindungi kamu, wahai orang yang beriman. Tak lindungi kamu di dunia, tak lindungi, no akhirat tak lindungi. Tidak cukup itu. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Nah, ini loh tak duduno umat. Hai makhlukku, nok dunya iku kowe tak lindungi, nok akhirat tak lindungi. Kon kok lek wis mlebu surga, sing mbok rasakan nok atimu, apa yang ada di hatimu yang kamu inginkan, itu saya beri. Guru ngomong, Pak Bro. Wong surga iku cek angen-angen tok wis teko. Enggak ono alam seperti itu, ndak ada kecuali di surga. Nek kene dadi presiden angen-angen digekno kopi ngono teko kopine? Mboten. Mboten, mesti dikongkon bapakmu gekno kopi ngoten. Nggih. Mboten saged pengin kopi teko dhewe, pengin durian teko dhewe mboten. Kalau di surga ndak. Di sini sih angan-angan datang.
Apa gak njaluk? Ono sing dijaluk. Terus ayat ngeten, walakum fiha ma tad'un. Dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nggih. Wah, apa yang diminta? Banyak, Pak Bu. Nih, salah satu di antaranya di surga nih, Bu. Di Quran surat 56 ayat 17 sampai ayat 23. Itu ditunjukkan oleh Allah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Surat Waqiah ya. Ya, surat 56 ayat 17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Anak muda gak tahu tuwek, Pak. Nek gak tahu tuwek berarti untune ya gak tahu rotol. Muda terus. Masya Allah. Niki berita teko Quran lho. Duduk berita koran. Jadi pasti terjadi. Bi aqwabi wa abari kawakul wa ka'sim mim ma'in. Dengan membawa gelas, cerek dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari yang mengalir. Oh. Quran itu ya ono cerete, ono selokine. Anda memberitahukan di surga itu nanti seperti itu. Tidak cukup itu. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Diberi air minum itu. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Buah apa saja yang dipilih. Masya Allah. Di ayat lain itu buahnya didekatkan. Didekatkan buahnya. Jadi kalau wong ngadeg buahe munggah, srit, gak ono alam model ngeten niku. Maksudnya, lek wong lungguh buahe mudhun sret ngeten. Lek wong leye-leye buahe melok leye-leye. Itu dikabarkan oleh Allah dalam ayat. Ditambah lagi walah min tairim mimma yastahun. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Oh Pak Bu, daging burung. Sekarang ada nggak orang jualan daging burung? Ada. Daging burung apa? Wah, burung darah. Nek ayam akeh pisan ya. Daging burung itu rupanya koyo enak. Karena jarang ya. Ditambah lagi wahurun in. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Oh. Bidadari bermata jeli. Duduk lolak-lolok lho nggih. Kertas nggih. Bermata jeli itu bukan lolak-lolok. Mata jeli itu mata yang menarik. Mata yang menarik. Jeli. Masya Allah. Gak iso bayangno Pak Bu. Jegur gak iso bayangno. Wong gak tahu, gak iso dibayangno wong gak tahu roh. Tapi ada kabar seperti ini. Ka'amsali lu'lu'i maknun. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Ini sifat yang ada di surga. Salah satu di antaranya. Lalu ada yang kedua. Di surat 44, surat Ad-Dukhan. Ayat 51 sampai 53. Itu Allah menyatakan ini. Innal muttaqina fi maqamin amin. Surat 44 ayat 51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Oh. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberi ini oleh Allah. Amin. Fi jannati wa uyun. Yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Masya Allah. Taman itu apa ya? Sampai pernah ke Taman Mini Indonesia. Waduh, pandangannya indah. Kalau ke gunung-gunung yang apa itu ada air terjunnya,
Itu di sebelahnya itu dibangun hotel-hotel, terus ada taman-tamannya, rindang, rasanya enak. Itu di dunia loh, Pak. Di dunia. Besok di akhirat itu fi jannati wa uyun. Ada taman-taman. Jannatin itu apa ya? Kebun. Sebut kebun-kebun yang indah. Sementara di sini ada kebun-kebun yang indah yang dinikmati. Sementara di sebelah sana siksa yang tidak pernah berhenti. Karena orang surga itu ditempatkan yang tinggi, orang neraka ditempatkan yang rendah. Dan orang surga itu bisa menyapa orang neraka bisa menyapa juga orang surga. Orang surga bisa dulin-dulin ke neraka. Tapi mboten panas ya. Contoh ya, ada orang surga itu mengatakan kepada orang neraka, ahli neraka. Itu di surat 7 ayat 44, penyian pirsani. Surat 7, surat Na'raf. Oke. Di ayat 44 itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashabun nar angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa qalu na'am. Mohon zaman terjemahkan. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka. Oh, penghuni surga berseru ini kenapa? Ngomong enggak? Nyeluk. Manggil. Panggilannya ngeten. Dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kamu. Wong surga ini ngoten. Wahai ahli neraka, aku dulu waktu di dunia dijanji oleh Allah kalau masuk surga itu diberi kenikmatan. Macamnya ini. Sekarang saya sudah memperoleh. Kepada ahli neraka. Terus takon nang ahli neraka, oke, ngeten. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa adab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Oh. Jare biyen iku nek donya iku ana kabar ngene, sapa sing kafir, sapa sing munafik, sapa sing zalim iku jange oleh siksa, mendapatkan adab yang pedih. Dengan sebenar-benarnya mendapat adab yang pedih. Itu dijanjikan kepada orang kafir. Apakah kamu sudah mendapat? Ngoten. Jawabin neraka. Neraka jawab kian, ngeten. Mereka penduduk neraka menjawab. Nggih, penjawab ngeten. Betul. Iya, ngoten. Oh. Betul, aku oleh. Padahal mendapat siksa itu. Siksa ngomong, tidak ngomong. Lalu malaikat menyeru ngeten. Fa'adzana mu'adzinu bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Oh. Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi omongan ini ditengahi malaikat ngoten, Pak. Ditengahi malaikat. Jadi kene ngomong, awakmu aku wis saleh. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah dulu dijanjikan. Awakmu saleh. Iya, aku oleh. Ngoten. Terus ditengahi kali malaikat, sesungguhnya kutukan itu ditimpakan kepada orang yang zalim. Nah, kira-kira omong-omongan terus tagak kira-kira ngoten. Lah iku sing gak diceritakno. Nggih, gak ono critane nek kene. Apa ngomong terus, apa sekali tempo saja. Mereka menjerit-jerit Pak Bu, tidak akan pernah berhenti jeritan itu. Sampai kapan? Ya sampai terus. Sampai terus. Ada ayat niku ngeten.
di surat 11, surat Hud. Oke, ayat 106. Di situ sebutkan ngeten. Fa ammal ladina saku fa finnari lahum fiha zafiru wa sahiq. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Nah, oh si celaka itu neraka. Lalu di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Masya Allah. Merintih nih apa? Aduh, menarik nafas dan merintih dengan merintih. Merasakan sakit, tapi tidak ada mati, Bapak. Tidak ada mati. Enten kan digambarno, sampean gambarno. Awak lek sedang posisi seperti ini normal. Kan apa-apa, mone ono AC ning enak uripe. Enggak. Saiki sedang normal ngene. Terus dilas wonge. Ono wong tuh kok ngguri ngelas. Cowos ngoten. Ya napa? Mboten kok kaget sih. Las sing digawe motong balasi kereta api lho. Cos pedhot niku lho. Iku dikek geger ngene. Cos ngoten. Sedang dalam keadaan normal terus dilas. Ya apa rasane? Mencolot sejauh-jauhnya, apa yang ada di mukanya ditabrak walaupun itu berupa duri Bapak. Bapak Ibu sekalian. Lah nek neraka iku ya ngono. Asale wonge normal. Lalu dimasukkan ke dalam neraka, mendadak sakit Pak Bu. Makanya mereka digambarkan oleh Allah menarik nafas dengan merintih. Ngono ku gak leren-leren, mboten leren. Sampai kapan? Ayat 107. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Niki. Mereka Kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Loh, di sana kan ada langit, Pak. Di akhirat itu. Juga ada bumi kan, bumi akhirat. Merintih itu selama ada langit dan bumi. Lah sak pira lamanya? Seberapa lamanya? Ya lama sekali, Pak Bu. Allahu Akbar. Urip nok donya hanya katakan 70 tahun, tapi mengukir di sana kesalahan. Dengan kesalahan itu tidak akan pernah berhenti. Nah, di sini disebutkan oleh Allah, illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Nah, kecuali menghendaki yang lain. Tapi apa ya kira-kira yang dikehendaki? Tidak disebutkan di sini. Apa wong iki dek nek neraka ngono kira-kira 10 tahun terus mari ngono dintas maneh. Nah itu terus ya Allah ngeten. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Nah, kalau Dia menghendaki, dikehendaki oleh Allah. Artinya dikehendaki, oh mungkin dosane 10 tahun misalkan. Dilebokno 10 tahun terus dikehendaki oleh Allah, ditokno. Itu hak prerogatif Allah. Allah Maha Fa'alu. Allah Maha berbuat. Lima yurid terhadap apa yang dikehendaki. Nah, kira-kira orang mlebu neraka niku selamanya apa ana batas ya kira-kira? Hah? Ada beberapa pendapat, Pak Bu. Ada pendapat ngeten, mlebu neraka iku tergantung dosane. Ono sing ngono. Tergantung dari dosanya. Dosanya itu masuk neraka berapa tahun, berapa hari. Ada yang berpendapat segitu dengan alasan ayat ini. Tapi ada pendapat yang lain,
Di neraka itu kalau sudah diputuskan ke neraka, itu selama-lamanya. Mereka mengambil dasar dari surat Al-Baqarah di ayat 80 ini. Nah, di ayat 80 itu disebutkan begini. Wa qalu lan tamasana naru illa ayyama ma'dudat. Kul attakhadtum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, Nggih. kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada orang mengatakan seperti itu. Alah, aku gak bakal mlebu neraka. Gak disentuh api neraka. Umpama aku dilebokno neraka ngono ya. Terus si ayat niki. Kecuali selama beberapa hari saja. Oh, ngoten. Paling aku mlebu neraka ya alah pirang dina ngono ae. Wong aku ya tau poso Ramadan barang kok. Ya poso salat 5 waktu ya kadang-kadang jamaah, kadang salat sendiri, kadang ya gak salat. Tapi kan ya tahu salat barang. Ya salat riyaya barang wis tahu. Paling mlebu neraka ya gak suwe. Ono sing model ngoten niku, Pak. Ada orang pendapat seperti itu. Nggih. Lalu kalimat itu ditepis oleh Allah. Ya Rasul, kandhanono wong sing ngomong ngoten lho. Sing ngomong ngono kok kandhanono. Oleh ngandani ngeten. Katakanlah, Nggih. sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Yo. Wis ngomong, awakmu wis tahu janji nang Allah lek mlebu neraka mek diluk tok terus diangkat nang surga. Wis tahu janji awakmu. Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nggih. Nek bahasa kula, Pak Bu. Apakah kamu ngomong ngawur? Ke atas dasarnya. Sekandhane ngono. Orang ngono ayat 81. Bukan demikian. Nah, bukan demikian kan orang ngono. Man kasaba sayi'ata wa ahatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya. Nah, ana wong berbuat dosa terus, ndak tobat, terus mati. Terus ya Allah, mereka itulah penghuni neraka. nah, jelas masuk neraka. Dan di neraka mereka kekal di dalamnya. Ngoten, Bu. Ini yang berpendapat bahwa masuk neraka itu selama-lamanya. Berarti kalau sudah putuskan neraka, ya selamanya. Tapi ada yang pendapat lek putuskan neraka, delok ae dosane ngoten. Lek mari dicuci, entek dosane digawa nang surga. Iku mang atas dasar ayat niku. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini. Jadi orang-orang yang mendapatkan surga itu dengan mata air di situ dia berada di taman-taman yang indah. Di surat 44 loh. Di ayat 53 yalbasuna min sundusi wa istabraqi mutaqabilin. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Nah, berarti dikai pakaian kali Allah. Dikai pakaian jenenge sutra. Sutra halus ana sing sutra tebal. Sampeyan cek takon jahit nonton pundi ngoten. Apa malaikat jahit pakaian ngoten. Nah, Allah sudah mentakdirkan orang yang pakai pakaian ya langsung mendapat pakaian dari surga. Pakaian surga itu bisa lepas seperti Nabi Adam. Ketika Nabi Adam waktu itu berbuat maksiat, ojol pakaiannya hilang, Bapak. Nah, tapi apakah surga yang ditempati Nabi Adam dulu sama dengan surga yang dijanjikan sekarang ini? Nah, itu penjelasannya panjang.
Terus tidak hanya itu, duduk berhadap-hadapan. loh ngoten Bapak. Hati sampean bayangno ya. Lek duduk berhadapan berarti ana kene ana dingklike ya, muga ngoten ya. Kok kene ya ana dingklike hadap-hadapan mbek kancane. Lah penduduk surga niku akeh, Bapak. Saya melihat orang-orang di Mekah itu ketika tawaf, ketika sholat berjamaah, baik di Madinah atau di Mekah. Saya mengatakan ini, ya Allah, ini nanti penduduk surga semua. Sakmono kae. Ini penduduk surga semua. Belum di tempat lain ya, Bapak. Ini masih melihat di kota di Masjidil Haram dengan Masjidil Madinah Nabawi. Seperti itu jumlahnya. Ono wong ireng, ono wong dukur, ono wong kuru, ono wong lemu, penduduk surga semua ya Allah. Ini. Saya berpikir seperti itu Bapak sekalian. Dan tidak kalau jumlahnya wakai nanti duduk itu di dipan-dipan itu tidak depan-depan. Ya takon tinakon. Main biyanten pundi. Oh saya dulu hidup di Indonesia. Pundi Gang Buntu. Ya disebutkan kenalan Pak Bu. Besok kenalan. Sing gurung kenal. Nah, sing wis kenal ngene iki ya bicara tentang perbuatan itu. Namanya tanya menanya loh nggih. Fi jannati yatasaalun, di surga itu tanya menanya. Lek tanya menanya berarti omong-omongan akeh. Ngoten lho, bicara-bicara. Akeh omong-omongane akeh. Ana sing ngomong tentang wong mukmin, ana sing ngomong tentang wong kafir. Ana sing ngomong-omongan awake dhewe, alhamdulillah muga biyen gak iman pada Allah ngono. Ya agak iso ketemu sampean kaya ngene, masyaallah. Seneng pokoke omongane enak-enak tok. Enak-enak tok. Tapi ya ana sebagian orang yang ngomongno wong dosa. Ngoten lho. Kalau di surat Ma'arij itu ada surat 70 itu. Ya. Di surat 70 itu ada 74, surat 74 loh. Surat 74 itu surat Mudatsir ya. Di situ ada ayatnya dan di ayat 40 itu ada kalimat dan fi jannati yatasaalun. Ada nggih? Ayat 4 nggih. Berada di surga, mereka tanya menanya. Oh, tanya menanya. Dia ngomong-ngomongan itu. Masya Allah senangnya Bapak. Niki anil mujrimin. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Jadi kadang-kadang bicara wong dosa Bapak. Biyen ora aku duwe kanca masalah gregetno lah wis ta. Gregetno pokoke sak ngomong nglarakno ati. Ngomong ngoten. Ngoten. Lah wong sing surga iku ya ana sing nyambangin neraka, Pak. Kepethuk kancane. Sing diomongno lho, Bu. Pak. Kepethuk kancane. Ditakoni, "Lho, aku wis nang surga iki lama. Lah awakmu kok nang neraka?" Ngoten. Di ayat 43. Masalakakum fi sakor 42. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor? Loh. Ditakoni wong sing nang neraka niku. Lih, Cak, awakmu kok mlebu neraka ya? Iku sing garahe apa awakmu mlebu neraka niku? Lah sing nang neraka kan yo jawab. Iya, waktu sidang keputusane pas sidang iku keputusane aku boleh gak sholat ayat 43. Qaulu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, Nggih. kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah itu ketika saya nggak sholat waktu di dunia, waktu sidang didok oleh Allah karena saya nggak sholat masuk neraka. Lah omong-omongan iki. Nggih. Karo wong surga lho omong-omongan. Ya Allah. Sinon surga iku enak terus, sinon neraka susah
terus gak leren-leren. Niki lho, ana ranjange barang Pak Bu. Surga itu ana ranjange, bantal yang disediakan mereka bertelekan di atas bantal itu. Seperti di surat 55 ayat 76 nih. Surat 55 ayat 76. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Oh, Masya Allah. Nak surga, Quran ini bakas bantal barang Pak Bu. Ya, bakas permadani. Napa permadani ini? Nah, kayak karpet. Dipermadai yang indah. Bantal yang hijau bertelekan. Ya napa nggih? Bayangannya ya Allah. Bertelekan itu lah gak susah tuh Pak Bu. Enak leyeh. Nggih, leyeh santai. Rokokan enggak kira-kira? Lah gak ono sebutane nek kene. Nek kene leyeh rokokan nganggo kopi. Ngono Pak Bu. Lah nek kono leyeh dengan bantal yang hijau. Ya apa ya? Matane melihat sana, melihat sini. Pikirannya ya Allah, alhamdulillah aku biyen munggo umpama gak oleh hidayah Allah ngono gak iso mlebu rene aku ngoten Pak Bu. Nggih. Masya Allah. Ada beberapa ayat ya. Niki lho ana surat pira iku? Coba ini surat At-Tur. Iki. Surat At-Tur surat 52. Di ayat 25 niku ngeten. Niki wong surga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya-menanya. Oh, saling tanya-menanya. Cak, ya apa sama kabar sampean? Bojo sampean melok nang surga? Iya ya, bareng nang surga. Jenenge omong-omongan Pak Bu. Yuk lah sampean ya apa? Bojo sampean ta? Bojoku nyangkut nang neraka arene. Gak pedhuk belas aku sampai saiki gak tahu pedhuk aku. Lha lah kok iso nang neraka? Iya biyen tak kon salat wangel, jak ngaji ya wangel. Aku ya budal dhewe mangane aku nek kene alhamdulillah. Wong iki ngomong ngeten. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikina. Mereka berkata, Nggih. Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diadab. Aku biyen ya Allah waktu nongone donya iku keluargaku campuran gaduh-gaduh. Anakku ono sing Hindu, aku Islam, bojoku Kristen. Aku bingung rasane diadab tak awake oleh apa jange. Ayat 27. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami. Nah, di sini aku diberi karunia oleh Allah, alhamdulillah. Terus? Dan memelihara kami dari azab neraka. Ngoten niku diomongno, Bapak. Nikmat gak kira-kira? Ya Allah, iki gurung dikei panganan lho, Bapak. Isik nok kasur. Sik dikei bantal-bantal tok. Bantal warnane hijau, ketok hijau ketok bantal ini. Nggih. Warna surga niku warna hijau. Alek merah, bukan PDI, Bapak. Nggih. Tapi ketepatan PDI warnane merah. Nggih. Bapak Ibu sekalian, ada lagi nih. Al-Kalbi berkata, ketinggian ranjang di surga adalah 100 hasta. Sak pira? Sak hasta sak mene. Ping 100. Ya. Jika seorang ingin duduk di atasnya, maka ranjang tersebut merendahkan diri kepada orang-orang tersebut hingga ia bisa duduk di atasnya. Jadi ranjang itu kaya ana nyawane, Pak. Katene
wonge mara nang ranjange mudhun ciki menisor, wonge terus lungguh, pelek ngoten Pak Bu. Ranjange munggah maneh. Mboten roto. Nggih. Masya Allah. Jika orang tersebut sudah duduk di atasnya, maka ranjang naik ke tempatnya semula dengan membawa orang tersebut. Sofa. Di surat 18 ayat 31 itu Allah menyatakan ini. Ulaika lahum jannatun adni tajri min tahtihimul anhar. Surat 18 ayat 31. Oke. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden. Nggih. Tajri niki. Tajri min tahtihimul anhar, terus mengalir sungai-sungai di bawahnya. ya. Yukhallawna fiha min asawira min dahabin wa yalbasuna siyaban khudra. Niki. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Min sundusi wa istabrok. Muttaqiina fiha alal araiki. Nikmas sawabu wa hasunat murtafaqa. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Masya Allah. Leye-leye Pak Bu. Di atas dipan-dipan yang indah. Terus? Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Kalau di neraka ada enggak orang yang istirahat? Enggak ada. Pagi, siang, sore, malam. Sak menit aja gak leren siksa neraka. Setiap api akan merendah, dipanaskan lagi oleh Allah. Setiap api akan merendah, karena sifat makhluk kan seperti itu Bapak. Panaskan lagi, sehingga mereka menjerit-jerit, tidak akan pernah berhenti. Ojo sampai ojo delok di akhir nanti akhirat. Sekarang saja di alam barzah jeritan orang-orang kalau kita didengarkan pingsan Bapak. Tidak akan pernah berhenti. Walaupun 1 menit, omongane sedina. Ada. Makanya gak ono ceritane ngeten. Orang yang sudah meninggal itu lek dina Jumat mulai itu ndak ada ceritanya. Mulai nanti, omahe wis diwaris, dituku Cina, wis dadi pabrik. Mulai nanti. Nggih. Umpama iya mulai Pak Bu, dina Jumat, dina Sabtu balik enggak? Balik wonge oleh siksa, wis prei dina Jumat. Dina Sabtu gak gelem balik wonge. Kon gak balik, mau disiksa. Lah mulai mlayu rono mlayu rene. Lah malaikat itu lah boleh uber-uber wong gak duwe pekerjaan malaikat uber-uber wong mlayu ngalor gitu. Itu kepercayaan Hindu. Islam tidak ada, tapi wong Islam percaya. Ngertos? Allahu Akbar. Ibnu Abbas berkata, alal aroiki tadi. Alal aroiki adalah sofa spesial yang disiapkan di kamar pengantin. Selain itu tidak bisa dinamakan al-arikah, kamar pengantin tanpa sofa. Di sampingnya juga tidak bisa dinamakan al-arikah, sofa, dan ranjang pasti berdampingan dengan kamar pengantin. Sofa, ranjang. Napa sofa niku? Kursi nggih. Ranjang sing tidur ya. Mesti dadi siji niku. Sofa dan ranjang. Pasti berdampingan dengan kamar pengantin. Jadi jika keduanya ada di kamar pengantin, maka perpaduan keduanya dinamakan al-arikah atau al-aroikah. Al-aroik.
Bapak Ibu sekalian, tidak cukup itu, ada makanan niki. Di surga seorang makan dan minum bebas sekehendaknya. Sak mbledos weteng, Pak Bu. Tapi gak iso mbledos, nggih. Nggih. Di surat 56 bagian niku ayat 20 21 wa faqiyatin mimma yatakhayyarun walah min tairim mimma yastahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ada lagi di surat Az-Zukhruf ayat 71. Wa fiha ma tastahi anfus wa taladul ayuni wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Aduh, nikmat surga. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kenikmatan surga. Bapak Ibu sekalian, masih panjang. Di ayat 22 ini, di ayat 22 ini membicarakan tentang orang-orang kafir jika ketemu sinten malaikat, tidak ada ucapan kecuali napa? Hijrom mahjura. Hijrom mahjura itu napa? Pada hari kiamat mereka tidak akan tidak akan melihat malaikat seperti yang mereka inginkan, mboten. Peristiwa itu justru membuat mereka lari dan bukan menjauh menjadi berita gembira kalau ketemu malaikat. Mereka memohon perlindungan kepada Allah dari para malaikat, seperti halnya mereka memohon perlindungan dari segala yang mengejutkan di dunia ini. Niku jenenge hijrah mahjura, dan tidak akan diberi pertolongan. Di ayat 22 ini Allah mengkabarkan bahwa permintaan orang-orang kafir kalau ketemu malaikat nanti akan hijrom mahjuro, tidak akan ada pertolongan sedikit pun. Tapi bagi orang yang beriman selalu diberikan oleh Allah janji surga yang di dalamnya kenikmatan yang luar biasa. Itu belum saya sebutkan perabotnya loh, Pak Bu. Perabote wong sinok surga iku ya opo ngono di ayat. Tapi jam 7:30 gak iso, Pak Bu. Nggih, kapan-kapan nek ana kesempatan saya sampaikan insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi daya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.